Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di Suara Karen. Tapi saat ini bukan saatnya untuk monolog. Pada saat ini saya akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat saya dari Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak KSPPA Kota Bandung. Kebetulan saya sendiri adalah koordinator KSPPA dari pusat. Dan kami bersama-sama dengan KSPPA dari seluruh Indonesia, khususnya sekarang kita mau bicara tentang KSPPA Kota Bandung yang menangani berbagai macam kasus. Termasuk kalau pemirsa ingat, ini kasus yang sangat viral dulu adalah kasus Ustadz Jabul Heri Wirawan. Inilah mereka yang ada di lapangan, orang-orang yang mengungkap apa yang terjadi terhadap korban-korban santri-santri itu. Inilah mereka. Saya perkenalkan Bro Yoel Yosafat. Halo Sis. Dan Sis Balkis. Halo. Sis Balkis dan Bro Yoel. Dan Bro Yoel ini adalah bukan hanya anak muda yang hebat, bukan hanya dia hebat aja gitu ya. Dan dia juga punya kepedulian gitu terhadap masyarakat, terhadap perempuan dan anak. Dan beliau pun adalah anggota dewan semuda ini. Wah, luar biasa banget ya. Dan punya kepedulian yang luar biasa. Beberapa kali saya juga ikut turun sama Bro Yoel ke lapangan juga gitu. So, kali ini kalau pemirsa ingat di Suara Karen dulu saya pernah membahas tentang kasus human trafficking atau penjualan seorang anak yang di bawah umur 14 tahun dengan tersangka yang namanya Deden Cobra. Yang pada saat itu anak tersebut dijual di aplikasi micet, diperdagangkan dengan tidak manusiawi, dan pada saat ini kasus itu masih berjalan. Dan kita mau tahu update kasus itu dari benar-benar teman-teman yang berjalan di lapangan sebagai pendamping korban. Nah, di sini saya mau mengorek apa saja sih yang terjadi di lapangan dan apa saja yang mereka alami pada saat mendampingi korban. Dan tentu saja bukan hanya korban tapi keluarganya juga dan banyak proses lain yang terjadi di lapangan. Kita mulai ya, kita tanya dulu dari Sis Balkis. Hai Sis. Halo, Sis Karen. Sis Balkis ini nih kerjanya nih luar biasa nih. Aku tuh berkali-kali nih sama Sis Balkis nih kita selalu berkoordinasi terus untuk berbagai macam kasus yang ditangani oleh KSPPA. Nah ini untuk kasus adik T yang sedang berjalan nih sekarang, sudah dalam posisi di pengadilan. Betul. Waktu itu kan kita buka ya bahwa tersangka utamanya ini adalah yang berinisial D. Nggak usah lah ya, kita ngomong namanya aja ya. Udah DPO juga ya, Deden Cobra ini ya. Yang adalah mucikari yang luar biasa biadabnya gitu. Yeah. So, aku pengen tahu dong Sis, maksudnya gimana perjalanan kalian di lapangan dong? Untuk pendampingan korbannya sendiri, bagaimana kondisi mental si korban dan keluarganya itu seperti apa? Dan sampai mana kasusnya? Untuk penanganannya sendiri sih dari awal karena dari keluarga yang emang sangat amat kurang ya sih, sorry. Jadi memang kita butuh ekstra banget, bukan hanya mendampingi dalam sisi kasusnya aja, tapi kita juga memiliki fungsi untuk edukasi juga gitu. Karena memang benar-benar kurang gitu terkait kayak apalagi ngomongin hukum, orang awam seperti itu. Tapi kan beliau pun ayah korban terutama terpaksa harus mengerti gitu, dan makanya KSPPA hadirlah di situ untuk mengedukasi kayak harus begini Pak gitu, karena ya mau tidak mau anaknya menjadi korban penculikan kemudian dijual di sebuah aplikasi. Perjalanan kita memang nggak gampang banget ya, mulai dari kalau disebut capek sih, namanya juga sebuah misi kemanusiaan gitu, memang nggak kerasa gitu. Cuma kalau kesana sini udah pasti gitu. Kita menghadap beberapa lembaga terkait juga, mendampingi, bahkan sampai terakhir ke persidangan juga. Nah, untuk sejauh ini sih sudah persidangan ketiga kemarin terakhir, dan nanti akan ada persidangan lagi tanggal 23 Juni. Cuma yang jadi concern kami sebagai KSPPA ya sih terutama kan sebenarnya restoratif justice untuk si korbannya ini kan. Maksudnya apakah korban T ini mendapatkan hak-haknya gitu. Emang yang sebelumnya kita tahu juga bahwa
korban ini pun termasuk yang ekonominya rawan ekonomi juga gitu kan. Rentan ya. Wah, sangat sedih sebenarnya kalau diceritain. Bahkan jangankan untuk membeli sesuatu hal yang memang bukan selain kebutuhan pokok gitu. Untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya pun beliau harus mencari. Kenapa? Karena semenjak menangani kasus ini, ayah korban ini tidak bekerja. Ayah korban ini cuma buruh bangunan, kuli bangunan. Dan ya seperti itulah sih, apalagi ketika masih bekerja sebagai kuli bangunan aja masih kekurangan. Apalagi sekarang tidak bekerja dikarenakan seorang ayah yang bertanggung jawab harus mengurusi kasus seperti ini. Nah, maka disitulah KSPPA juga hadir gitu, membantu ayah korban sampai ke tingkat persidangan. Kemudian ya yang saya sedihin sih kondisi mental anaknya sudah terhitung lebih dari 5 kali ya, Bro Yoel, kabur terus. Jadi sebenarnya sudah melakukan konseling 5 kali di lembaga terkait yang emang harusnya memiliki wewenang itulah. Cuma memang yang kami lihat di lapangan, karena kami kan terus ketemu gitu. Betul. Setiap sebulan udah sering banget, seminggu dalam bisa 4 kali, 3 kali gitu. Kondisi korban ini bukannya membaik, malah dibilang memburuk, bahkan makin memburuk. Bahkan jadi lebih ke kolaps dan dia burn out. Gimana ya sih maksudnya? Jadi yang awalnya serangan dia sedih, cemas yang luar biasa, serangan gak bisa cemas tidur gitu. Ya. Terus bahkan sampai kabur, pengen ngebunuh si pelaku. Pengen membunuh pelaku. Maksudnya Teriak-teriak. kena secara psikis Betul, udah pasti lah ya. betul. Waktu itu saya ingat banget sih Balkis nelfon saya tuh jam 4 pagi. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Betul, Saya ingat banget ada telepon bahwa anak ini hilang gitu dan akhirnya sehari kemudian baru diketemukan gitu di sebuah halte. Betul. Yang dimana itu banyak orang di situ. Ini halte angkutan umum ya, angkot gitu. Sedih sekali ya dengan keadaan yang kayak udah blank gitu hilangnya. Betul. Jadi inilah ya, kejahatan terhadap perempuan dan anak ini luar biasa sekali ya, menyakitkan hati gitu ya. Anak dengan umur yang masih 14 tahun yang masih harusnya lagi main-main gitu terdapat musibah seperti ini, dijual, diculik, diperdagangkan, diperlakukan lebih daripada hewan gitu ya. Jadi ini memang kasus yang extraordinary gitu. Dan tadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa selalu orang tua itu menjadi secondary victim atau selalu akan menjadi korban juga orang tua itu, karena mereka akhirnya tidak bisa bekerja, harus mengurusi anak-anaknya, apalagi dengan dampak psikologis yang sangat luar biasa. Dan ya begitulah, maksudnya ya memang berat ya. Dari awal kita waktu itu malam tahun baruan ya Sis ya. Iya, 31 di kantor polisi ya untuk ngurusin ini ya, Depan. malam tahun baruan loh di Polres loh ya, Polrestabes Bandung ya pada saat itu kita malam tahun baruan di sana untuk ngurusin kasus ini. Betulan pada saat itu saya juga ada. Nah ini aku mau tanya nih Bro Yoel nih. Bro Yoel nih sebagai anggota Dewan juga dari Partai Solidaritas Indonesia, udah itu terus beliau juga sangat concern sekali dengan isu perempuan dan anak, dan dia adalah juga Bro Yoel ini adalah Dewan Pembinanya KSPPA gitu. Aku mau tanya dong Bro Yoel nih. Jadi sebagai seorang lelaki yang ngurusin urusan perempuan dan anak nih, concern di situ. Dan selalu all out nih Bro Yoel, selalu ada di setiap saat, dibutuhkan apapun selalu ada. Makasih banget loh Bro Yoel, maksudnya saya terharu banget gitu dan bisa ngobrol sama Bro Yoel juga di sini. So, please Bro, tell me about your story, please. Halo Sis, sebelumnya, saya dengar cerita Sis Balkis tuh sedih banget sih. Tapi kenapa sih? Mungkin pertanyaan kenapa sih saya mau gitu ya? Dan bagaimana kisah-kisah saya sebelumnya sampai hal ini jadi sebuah concern yang luar biasa buat saya. Ini berawal ketika kurang lebih 10 tahun, 11 tahun lalu. Ayah saya meninggal, sisa ibu saya sendiri. Saat itu saya awal kerja atau baru akhir kuliah. Adik saya 2 masih kuliah. Jadi bisa bilang mama saya single parents. Dan di sana tuh hal yang nggak mudah. Tapi saya lihat bahwa mama saya pernah bilang
Bahwa jadi perempuan itu harus kuat. Ada nggak ada suami, dia harus bisa berdaya. Jangan sampai ketika ditinggal, dia akan jatuh dan hancur. Nggak boleh kayak gitu. Nah, hal ini menjadi sebuah pegangan, di mana ketika saya akhirnya nih masuk ke politik, ini adalah isu yang saya pegang, di mana saya sangat sayang sama orang tua saya, di mana ada banyak perempuan-perempuan di sana yang melahirkan orang-orang yang nantinya jadi pemimpin bangsa. Nah, dan hal ini, karena itulah saya concern di bidang ini. Dan ini erat kaitannya dengan komisi saya, yang saya masuki, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, kalau saya tarik, di mana kasus-kasus seperti ini tuh terjadi pada banyak banget rumah tangga yang akhirnya itu bisa merusak masa depan bangsa kita. Kalau saya renungkan, kalau kita mau menghancurkan sebuah bangsa, ya hancurkan aja generasi mudanya. Betul. Dan hal ini nggak boleh kejadian, karena para pelaku itu biasanya juga adalah sebelumnya korban. Yeah. Dan kita nggak mau hal ini kejadian. Kita selamatkan masa depan bangsa kita dengan kita mencegah hal ini. Dengan adanya KSPPA di Kota Bandung, mungkin bisa dibilang banyak kasus yang akan terungkap. Karena banyak orang yang speak up. Banyak yang cerita tentang dari mulut ke mulut kah, dari berita lah, bahwa ternyata ada kejadian seperti ini dan kita bela. Karena mereka nggak tahu, kebanyakan orang-orang awam nggak punya akses sama penegak hukum atau ke pengacara. Mereka udah takut. Waduh, aku nggak punya uang. Saya nggak punya akses, saya takut. Orang awam apa-apa juga takut ya. Sama polisi takut, sama pengacara takut, dan memilih untuk diam. Kalau ini terjadi terus, dan banyak banget kejadian di khususnya Kota Bandung, kalau orang sakit nggak ada gejalanya, nggak kelihatan, nggak akan sembuh. Jadi kita membangunkan orang-orang bahwa hal ini jadi sesuatu yang penting, dan pemerintah tuh perlu memberi perhatian khusus untuk ini. Kalau peduli sama masa depan, pedulilah sama anak. Kalau peduli sama anak, pedulilah sama keluarga. Dan keluarga ini bagaimana kita bisa menjaga dan bikin regulasi dan segala macamnya dari pemerintah. Tapi itu adalah perjuangan yang cukup panjang di dalam politik. Nah, sekarang kita tarik lebih ke praktis, di mana apa dulu nih yang bisa kita lakukan secara nyata. Mereka butuh akses untuk melanjutkan ke tindakan hukum, baik ke kepolisian atau ke pengacara, kita bantuin. Mereka nggak tahu backingannya siapa dan segala macam. Oke, saya sebagai anggota legislatif, sebagai anggota dewan, saya backingin. Saya yang ada ya ibaratnya saya di depan mereka lah ya. Kalau ada apa-apa, nanti saya yang ngurusin. Nah, hal ini yang mungkin saya bisa lakukan. Dimana saya berharap dengan adanya kasus yang kita tangani, terbantu orang. Ada lagi kasus lagi terbantu. Nah, makin lama itu orang-orang akan banyak yang cerita. Dan akhirnya kasus-kasus ini tuh terbuka. Dan orang-orang banyak yang concern, yang peduli. Ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya tuh saya punya impian di mana ada perda. Nanti ada di Kota Bandung. Kalau misalnya sekarang masih undang-undang, nanti akan ada perda. Nah, setelah itu di mana nggak ada lagi sih kasus-kasus kayak gini ke depannya di Kota Bandung. Itu sih impian saya. Karena ya balik lagi, kalau bangsa mau maju, kita harus peduli sama generasi muda. Kalau mau generasi muda yang baik itu dari sebuah keluarga, itu sih. Dari mulai jadi Bro Yohel luar biasa sekali. Jadi dari skup yang paling kecil itu adalah pembentukan di mana seorang manusia itu terbentuk karakternya. Mulai dari keluarga. Keluarga yang sehat, keluarga yang baik, baru setelah itu edukasi yang pertama-pertama adalah ada di keluarga. Setelah itu baru edukasi ketika dia sekolah, ketika dia bergaul. Di situ pembentukan anak di masa-masa emas gitu. Jadi
luar biasa sekali gitu. Jadi efek dari sebuah masa kecil yang di dalam keluarga itu sangat penting sekali untuk menentukan masa depan anak-anak ini gitu. Iya. So aku pikir justru ini benar-benar harus orang-orang harus banyak buka mata gitu bahwa kejadian seperti ini tuh terlalu banyak. Ini seperti pucuk gunung es yang kecil di atas tapi di bawah makin tenggelam, makin besar di bawah. Banyak yang nggak terungkap. Dan kita berkali-kali ya Bro Yoel ya, kita tuh banyak banget ketemuin kasus yang dimana orang malah udah paranoid duluan gitu loh. Betul. Untuk melapor. Karena takutnya wah prosesnya ribet lah inilah ya. Mungkin harus banyak Bro Yoel yang lain nih di legislatif nih. Yeah. Baik dari pemerintah, dari DPR RI sampai DPRD semua mungkin harus punya hati yang benar-benar bersih untuk melayani masyarakat. Itu yang kita butuhkan. Saya baru ngelihat gitu loh. Apa ya benar-benar anggota dewan gitu yang ya mungkin karena saya dekat aja kali ya sama Bro Yoel kali ya. Jadi saya ngelihat benar-benar anggota legislatif yang kemana-mana di resesnya aja gitu. Dia naik motor bebek. Tas ranselnya tuh lucu banget deh. Tas ranselnya terus kebuka melorot-melorot gitu dengan santainya aja. Padahal dia anggota dewan baru reses gitu, nggak gaya-gayaan naik mobil-mobil mewah gitu. Jadi dia tuh bener-bener kerja banget buat masyarakat dan bener-bener turun banget gitu. Itu yang saya apresiasi banget dari Bro Yoel dan saya berharap nih ya, maksudnya anggota-anggota dewan tuh di masa depan nih 2024 nih banyak anak-anak muda yang punya hati yang bersih supaya generasi muda kita tuh terselamatkan, bangsa ini tuh terselamatkan. Apalagi kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah kasus yang nggak seksi, nggak dilihat, seperti kasus yang biasa aja. Padahal ya udah benar kata Bro Yoel tadi, kalau menghancurkan sebuah bangsa ya hancurin aja generasi mudanya, beres selesai semua, hancur semua, habis kita, gitu. Well, untuk kasus pendampingan dari KSPPA sendiri ya, udah banyak kan kasus yang didampingi ya. Nah ini aku mau nanya nih, walaupun aku tahu ya, aku biar penonton Cokro TV dengar sendiri nih dari orang-orang yang benar-benar kerja di lapangan, kesulitan yang kalian dapatkan. Dari depan sampai belakang, dengan ringkas gitu loh bro. Kesulitannya ya. Oke. Ini saya ceritain mulai dari pertama, kalau kita mau di dalam sebuah organisasi, kita pasti harus punya sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita terbatas, sis. Nggak semua orang peduli sama hal-hal ini. Mungkin ada orang bisa ngomong, semangat ya, yang kuat ya. Tapi belum tentu ada orang yang mau ikutan untuk, yuk, kamu butuh apa? Sini saya bantuin. Itu jarang banget. Itu yang pertama, orang. Jadi kita terbatas banget soal orang. Jadi mungkin pemirsa Cokro TV ya, mungkin kalau ada yang tergerak, kita sangat membuka banget buat orang-orang yang bisa bantuin sama-sama kerja bareng-bareng kita. Buat menyelesaikan atau membantu orang, korban-korban yang tiap hari itu ada laporan terus. Yang dimana kita kadang-kadang nggak bisa menangani itu. Karena sumber daya manusia kita terbatas. Karena yang ini masih belum kelar, udah ada lagi. Jadi kita kayak, apa ya, kayak kadang-kadang kelebihan beban untuk hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga persepsi masyarakat yang dimana masih takut. Masih takut untuk memberitakan yang dialami. Karena hal ini bikin dia malu kah? Atau bikin dia lebih sulit kah? Takutnya seperti apa? Padahal kalau ada cerita, curhat dan ini diberesin, maka kalau sakit, ketahuan, ada obatnya. Kalau ditutupi, ya akan gitu terus. Biar nggak ada kejadian lagi di luar sana yang sama. Nah, ini. Selain itu juga, kita juga ada tantangan di mana soal pendanaan. Di mana kita semua juga butuh, kalau ada pergerakan, kita butuh operasional, kita butuh bantuin orang. Karena nggak semuanya kita bisa bantu. Kalau ngelihat korban-korbannya sih. Iya, bro. Dimana pertama, kebanyakan ini adalah yang masyarakat yang rentan. Mereka untuk kebutuhan sehari-hari pas-pasan bahkan kesulitan.
Itu aja udah bikin kita, oh ya kita harus bantu. Iya, Yang betul. kedua, korban seperti ini butuh pemulihan secara mental. Iya. Prosesnya nggak Nggak cukup 5 pendek, kali ya? nggak cukup 5 kali, panjang. Nggak Karena cukup cuma 5 kali doang. karena ya mungkin kita bisa alami sendiri ya, bahwa gimana kita mau menyembuhkan sakit hati yang biasa aja, mungkin bisa proses berbulan-bulan untuk memaafkan seseorang dan buat move on. Apalagi dengan kasus seperti ini. Iya. Itu dewasa. Kalau Iya. anak masih bertumbuh, ini gimana nih ke depannya? Apakah dia punya trauma? Apakah dia masa depannya akan menjadi pelaku juga mungkin? Bagaimana itu supaya jangan kejadian? Bagaimana dia mau mewujudkan cita-cita? Iya. Hal ini yang kita perlu bantuan juga Iya. untuk psikolog, bahkan mungkin psikiater, Iya. baik buat korban atau keluarga korban. Betul. Atau Semuanya mungkin perlu. Atau mungkin Pelaku. dari kita-kita semua di KSPPA juga. Betul. Dan pelaku juga perlu ya. Maksudnya kalau pelaku ya mereka memang harus dipulihkan secara mental sebelum mereka dikembalikan ke masyarakat. Kalau enggak, menurut saya udah aja hukum aja ya selama-lamanya ya Kita kan. juga harus menghargai bahwa mereka juga Iya. manusia. Manusia juga. Jadi tapi ya KSPPA kita juga menangani kasus-kasus ini terus di lapangan ya bro. Kita ngerasa banget ya depresif juga kita jadinya. Iya, kita juga. Kita butuh healing guys. Cuman inilah pekerjaan KSPPA, Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak gitu ya. Sis Balkis dengan ini seorang perempuan. Ada lagi satu namanya Sis Neneng, dia ada di bawah. Emang orangnya agak pemalu untuk ngobrol gitu. Jadi beliau ada di bawah. Beliau ini sama Sis Neneng mencari korban, naik motor berdua malam-malam. Saya sampai suruh-suruh mereka pulang nggak mau pulang sampai mereka nggak tidur 2 hari untuk sampai korban itu dapat, gitu loh. Itu saya broken banget rasanya. Dan guys, kita KSPPA akan buat crowdfunding bentar lagi supaya masyarakat yang peduli juga bisa ikut berpartisipasi dalam pergerakan kita juga. Kalau istilahnya gini, ada yang mau volunteer secara tenaga, punya hati, yang mau volunteer, yang mau membantu kita secara pendanaan untuk pergerakan KSPPA, karena KSPPA ini kan terbentuk di beberapa provinsi di Indonesia. Yeah. Tapi yang kebetulan yang paling ekstrim dan yang paling luar biasa itu adalah KSPPA Kota Bandung, yang kasusnya tuh kasus besar ya, dan ini mungkin kasus yang udah internasional kelas lah gitu ya. Sampai kasus yang kalian dampingi pertama kali KSPPA Bandung itu terbentuk, itu kan langsung kasus Heri Wirawan tuh bro. Iya. Itu sampai masuk ke media internasional loh. Di seluruh dunia loh itu kasus gitu loh. Kalau pada saat aku harus kasih kredit ke kalian, kita semua harus kasih kredit untuk ke Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak. Kalau bukan karena mereka, kasus ini tidak akan diketahui masyarakat 1000%. Kalau misalnya anak-anak muda ini, istilah kita kalau ini kita nggak speak up tentang permasalahan ini, nggak akan ada yang tahu tentang kasus-kasus ini. Sama juga dengan kasus yang nanti akan kita kuak lagi tentang human trafficking atau penjualan anak ini, yang masih kita dampingi dan investigasi terus mencari fakta-fakta baru. Gitu, fakta-fakta yang baru lagi kita akan update terus tentang kasus human trafficking ini. Dan pada saat episode Suara Karen pada saat itu yang tentang human trafficking yang dengan terdakwa Deden Cobra dan sekarang sedang dicari, tolong ditampilkan fotonya karena udah boleh nggak ditutup lagi matanya karena sudah daftar pencarian orang. Jadi kalau ada yang ketemu dia di jalan jangan langsung dihakimi ya, tapi langsung serahkan dia ke kepolisian. Iya, Sis Balkis, ini kan kemarin kita sempat pusing nih ya, karena korban ini kan dengan keadaan mental yang sangat terganggu banget ya. Betul. Dan akhirnya harus dipindahkan ke tempat yang lain gitu dari lingkungan. Nah itu tuh sebetulnya karena Sis Balkis nih yang benar-benar intens banget di lapangan. Ceritain dong, keadaannya itu seperti apa sampai mereka harus pindah itu kenapa? Jadi awal mulanya kenapa satu keluarga korban ini harus memutuskan untuk pindah, karena emang pertama udah banyak dari pihak-pihak pelaku yang datang
udah terganggu sebulan full itu tuh datang terus. Oke. Kemudian di sisi lain juga dari tetangga sekitarnya tuh kesannya mencemooh bahkan, dan yang emang kurang manusiawinya lagi tuh ketika Pak korban ini mendapatkan bantuan, mereka tuh malah sirik. Begitu. Terus ya pada intinya mereka nggak concern dengan kesehatan jiwa si korban, bahkan negor di jalan kayak, karena kan korban ini kan kabur. Iya. Neng jangan kabur-kabur mulu gini. Itu nyusahin orang tua. Di jalan ketemu nggak sengaja mungkin si korban ini lagi ke warung atau gimana gitu. Berani negor warga sekitarnya kayak gitu. Jadi maksudnya kayak ngeri banget bahwa orang-orang sekitar ini tuh nggak aware terkait kesehatan jiwa seseorang gitu. Padahal kan Korban. betul, ini korban yang langsung ditegur seperti Iya. itu di jalanan. Dan maksudnya kita kenapa gitu nggak berbuat baik aja? Mungkin kita berbuat baik, tidak bisa berbuat baik untuk seluruh dunia, tapi kita bisa mengubah satu orang gitu, dunia satu orang si ini doang gitu, si korban ini doang. Dan ya butuh banyaknya awareness terkait kesehatan jiwa. Masa kita harus nunggu dulu untuk aware nih ya? Masa mereka mau jadi korban juga? Bahkan sampai orang tua korban berbicara seperti itu. Oh ibu bapak mau jadi korban juga anaknya? Karena sirik terkait emang ada bantuan gitu dari dinas gitu. Malah sirik seperti itu. Kemudian ya yang harus ditekankan lagi terkait edukasi. Jadi selain advokasi tapi kita juga ada edukasi juga gitu. Memang dibilang mudah, nggak mudah juga. Dibilang berat, sudah pasti berat gitu. Selain advokasi, kita juga edukasi, menyadarkan awareness terkait kesehatan jiwanya juga, terkait isu pelecehan seksual dan yang lain-lain gitu. Dan bahkan beberapa dari tim kita, saya dan Sis Neneng berdua sering juga ke-trigger karena sebetulnya kita juga sama pernah menjadi korban kekerasan. Ya. Tuh, seperti itu. Jadi memang gak mudah banget, kita sering banget ke-trigger. Dan yang paling kami sayangkan tuh terkait ya mental korban ini emang jauh gitu, dikata pulih itu malah lebih parah. Di sisi lain ekonomi, bahkan terakhir ketika mau ke persidangan yang emang saya suka sedih emang kalau ngomongin itu. Orang tua korban bilang sama saya, katanya dia nggak punya ongkos buat ke persidangan. Sampai dia bilang mau gadein BPKB-nya sama saya. Saya bilang, Bapak nggak usah gadein BPKB-nya. Ya akhirnya memang dari tim kita dan terutama dari Bro Yoel juga kita kasih bantuan gitu. Jadi memang mungkin yang nggak banyak publik tahu gitu, bahkan kondisi korban ini selain mental dan ekonominya pun untuk pergi ke persidangan, jangankan pergi ke persidangan gitu, bahwa untuk kehidupan sehari-harinya aja mereka susah, untuk ya? makan melanjutkan hidup loh Untuk maksudnya. makan susah, Betul. udah itu terus dibully Nah, gitu kan. dibully Kan. Dan ini tipikal masyarakat banget ya. Ini sering terjadi gitu loh Sis Balkis. Ini sering terjadi. Berarti itu adalah level kesadaran atau level of consciousness masyarakat kita nih parah. Ya, kurang banget. Kurang banget. Nggak ada empati. Nggak ada, menyepelekan mental korban. Iya, jadi nggak banyak. Justru ini udah korban, udah susahnya setengah mati, bukannya didukung tapi malah dibully, dan itu banyak sekali terjadi di mana-mana. Ya. Apalagi di masyarakat rentan ya. Betul. Dan itu makanya itu pentingnya banyak penyuluhan gitu loh. Penyuluhan bahwa ini tidak mudah loh. Bagaimana jika itu adalah saudara perempuanmu? Bagaimana kalau itu adalah anakmu? Bagaimana kalau itu adalah orang terkasihmu? Orang-orang yang kamu sayangi yang menjadi korban. Coba berpikir sampai situ, gitu. Kebayang nggak sih? Nah, itu gitu. dia. Jadi apalagi kalau kok sepahit itu ya, gitu ya. Jadi ya itu ya, memang menyedihkan gitu kondisi di masyarakat rentan kita gitu, karena banyak terjadi gitu. Sampai beberapa kali korban yang kita dampingi juga di KSPPA Pusat juga, gitu, yang mereka akhirnya memutuskan untuk pulang kampung dan menutup rapat gitu, buka lembaran baru. Kasian ya, maksudnya. Benar-benar separah itu keadaannya. So ini dia gitu kan, kita kan juga sering terbentur ya dengan masalah mereka akhirnya harus pindah ke tempat lain. Jadi menonton Cokro TV kita nih KSPPA nih, kita seperti Bro Yoel bilang gitu, mungkin banyak orang yang punya uang gitu, tapi nggak banyak orang yang mau ngasih tenaga, pikiran, waktu. Kita nggak punya uang, tapi kita punya tenaga, kita punya waktu, dan kita punya empati, kita punya passion untuk membantu para korban ini. Karena
kebanyakan kita semua juga, tim dari KSPPA ini adalah orang-orang yang juga pernah mengalami atau setidaknya melihat di depan mata kita yang terjadi kepada orang-orang yang tersayang terhadap kita. Jadi kita mempunyai satu frekuensi yang sama dengan para korban. So, ya itu dia Sis Balkis. Makanya please be strong. Dan kalau misalnya lagi Bro Yoel juga, kita semua di sini, ada Bro Mike juga, ada Sis Neneng juga, ada Sis Email dan Sis Hera juga, kita yang team up gitu di sini semua gitu ya. Kita cuma sedikit memang. Tapi kita yakin kok, dari kita yang sedikit ini akan muncul Yoel-Yoel yang lain, akan muncul Balkis-Balkis yang lain, Michael yang lain, Karen yang lain, Hera yang lain, dan Email yang lain. Akan muncul lebih banyak lagi yang untuk pasukan, pembela, perempuan, dan anak. Gitu. Jadi terima kasih banget untuk kehadiran kalian berdua. Gitu. I'm so blessed. Kita sangat diberkati oleh cerita-cerita ini, sharing, dan thank you so much untuk pekerjaan mulia yang udah dilakukan sama kalian. Tuhan memberkati, Tuhan kasih berkah, Tuhan kasih kekuatan dan segalanya yang terbaik untuk kalian dan untuk korban-korban yang KSPPA dampingi. Thank you guys. Baik penonton Cokro TV, begitulah bincang-bincang kita dengan Bro Yoel dan Sis Balkis. Semoga ini menjadi kekuatan baru dan spirit yang kuat untuk kita ke depannya untuk menginspirasi lebih banyak orang lagi. Sampai jumpa di Suara Karen berikutnya. Stop violence, speak up.